Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Hesti Merdianti, salah satu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dari PGSD 2B dengan NIM C2286206010. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas ya teman-teman topik yang saya ambil manusia dengan nilai akhlak dan moral. Dan judul video kali ini adalah dampak pergaulan bebas yang menyebabkan darurat dispensi pernikahan dini di Indonesia. Perkawinan anak merupakan salah satu masalah terbesar terjadi di dunia. Hal ini sudah tertuang dalam Millennium Development Goals, baik Sustainable Development poin kelima. Hampir di setiap negara di dunia menghadapi masalah yang begitu sama. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah perkawinan usia 20 sampai dengan 24 tahun terbanyak sebelum usia 18 tahun. Hukum Indonesia telah mengatur tentang perkawinan anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun jumlahnya masih sangat tinggi, bahkan sampai sekarang angka pernikahan dini hampir dijumpai di seluruh provinsi Indonesia. Sekitar 10% remaja putri melahirkan anak pertamanya pada usia 15 sampai dengan 19 tahun. Kehamilan remaja akan meningkatkan resiko kematian 2 kali lebih lipat dibandingkan perempuan yang hamil pada usia lebih dari 20 tahun. Demikian kematian bayi juga 30% lebih tinggi pada ibu usia remaja dibandingkan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu 20 tahun atau lebih dari itu. Banyak sekali remaja Indonesia yang mengajukan dispensi pernikahan di bawah umur, dengan rata-rata umur yang mengajukan dispensi pernikahan yaitu 15 sampai dengan 20 tahun, dengan 80% diketahui hamil di luar nikah. Hal ini disebabkan karena kenakalan remaja yang terlalu berlebihan. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-8 dan kedua di Asia dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Hal ini tentunya harus menjadi fokus kasus, di mana seharusnya pada usia remaja adalah masa yang harus dinikmati dalam menjalani kehidupan, dalam kegiatan pembelajaran, dalam menerima proses pembelajaran. Selama itu kematangan mereka untuk bahtera rumah tangga menurut saya belum tercukupi, karena pada semasa usia remaja akibat dari pernikahan dini akibat pada fisik secara usia. Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak, khususnya kepada anak perempuan yang berusia 10 sampai dengan 14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia yang sudah cukup matang dalam menghadapi berbagai argumen pernikahan. Kali ini lebih besar hubungan pergaulan bebas dengan pernikahan ini akibat pengaruh modernisasi, terjadinya perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita. Contohnya saja di media sosial menyebabkan remaja modern terhadap seks. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh dengan bentuk pergaulan serta interaksi yang terjadi di kalangan khususnya remaja. Baik, yang selanjutnya adalah penyebab faktor utama kasus pernikahan dini. Yang pertama yaitu hamil di luar nikah. Tercatat sebanyak 80% berdasarkan pada data yang dilihat tanggal 17 Januari 2023 banyak yang mengajukan dispensi pernikahan karena hamil duluan.
Yang kedua yaitu 55% kurangnya persepsi dari orang tua. Dan yang ketiga yaitu permasalahan ekonomi yang menyebabkan remaja dinikahkan oleh orang tuanya dengan tujuan untuk meringankan beban orang tua. Bahwasanya mereka berpikir dengan menikah akan terlepas beban orang tua terhadap mereka. Yang keempat adalah 43 remaja Indonesia yang memilih menikah muda daripada melanjutkan sekolah, karena mereka berpikir bahwasanya untuk lebih baik menikah, tidak banyak beban tugas daripada sekolah bukan terlalu banyak capek pusing memikirkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor kondisi asal terjerat pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini. Yang pertama, pergaulan yang menyebabkan kehamilan. Karena tidak adanya larangan dari orang tua atau orang terdekat, menjadi salah satu anak dapat berbuat seenaknya, sehingga anak merasa bebas dalam melakukan hal apapun karena menurut ia itu baik dan hal yang ia sukai. Yang kedua yaitu tidak ada pembatasan yang dilakukan kepada lawan jenis sehingga mengikuti nafsu yang hanya hadir sesaat. Yang ketiga yaitu korban perceraian. Kemudian si anak menjadi broken home, membutuhkan tempat di mana ia bisa mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan perlindungan, serta ada tempat dia untuk bercerita. Yang keempat yaitu perjodohan. Tidak menutup kemungkinan di masa sekarang juga masih ada perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga orang tua memaksa anak untuk menikah di usia dini. Data dan fakta yang terjadi pada tahun 2022, tercatat 567 data dispensi perkawinan, dengan data tertinggi di Indonesia. Yang pertama ada Kalimantan Selatan dengan catatan 12,52, yang kedua adalah Jawa Barat 11,48, Jawa Timur 10,85, Sulawesi Barat 10,5, dan yang terakhir Kalimantan Tengah 9,85. Itu adalah hasil data yang tercatat dalam dispensi perkawinan di usia dini. Pernikahan dini merupakan momok terbesar dalam isi kesehatan di Indonesia. Hasil survei membuktikan demografi dan kesehatan menyebutkan persentase wanita usia subremaja mulai dari 15 sampai dengan 24 tahun dengan berstatus sudah menikah yaitu sebanyak 72%. Terkait pemberlakuan minimal usia menikah, pernikahan dini dapat menjadi kematian perinatal. Oleh karena itu, kita sebagai calon generasi muda, agen perubahan yang akan datang, harus bisa mencegah terjadinya stunting, mencegah terjadinya darurat pernikahan dini. Dan cara itu harus dengan disadari oleh diri sendiri. Resiko pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur menurut saya sangat berpengaruh besar terhadap khususnya bagi kesehatan mental, karena pernikahan membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Usia pernikahan dini adalah masa yang semestinya digunakan untuk generasi muda, generasi kita untuk belajar, mengasah kemampuan kognitif, mampu mengeksplor diri ke arah yang lebih baik, membentuk karakter dan penguatan mental. Namun yang terjadi khususnya di Indonesia malah sebaliknya, mereka mengambil langkah besar yaitu menikah tanpa adanya pengetahuan dan persiapan yang benar-benar secara matang. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu psikologis, sosial, kesehatan fisik, depresi setelah kelahiran, bahkan resiko kelainan pada bayi dan resiko penyakit alat reproduksi.
Untuk itu, remaja diharapkan menghindari pernikahan dini. Banyak yang harus dipertimbangkan untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Banyak sekali tugas-tugas remaja yang harus dikerjakan pada usia remaja. Ada beberapa landasan teori yang seringkali dikaitkan dengan pernikahan dini. Yang pertama yaitu pelindungan anak. Landasan teori yang paling umum untuk melarang pernikahan dini adalah pelindungan anak, yang dimana pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif yang sangat serius terhadap anak, dengan mengganggunya termasuk mengganggu kesehatan fisik dan mental, terganggunya pendidikan, dan juga peluang ekonomi yang terbatas. Pelindungan anak menjadi alasan utama bagi negara untuk mengatur dan meminimum usia pernikahan dini, bahwasanya memastikan anak-anak tidak menikah pada usia yang terbilang terlalu muda. Yang kedua yaitu adanya kesetaraan gender. Landasan teori ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam suatu hubungan perkawinan. Pernikahan dini seringkali melibatkan perempuan yang dipaksa menikah pada usia yang dibilang terlalu muda, misalnya dengan laki-laki yang lebih tua di atas wanita tersebut. Dalam beberapa sistem hukum, usia minimum pernikahan dini ditetapkan untuk mencegah eksploitasi perempuan muda dan memastikan kesetaraan hak dan pelindungan bagi perempuan dan juga bagi laki-laki. Yang ketiga yaitu adanya hak asasi manusia. Pernikahan dini juga melanggar hak asasi manusia, yang termasuk di dalamnya itu yang termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan eksploitasi, dan kebebasan memilih pasangan hidup. Landasan teori hak asasi manusia sering digunakan untuk melanggar pernikahan dini dengan argumentasi bahwa pendidikan seharusnya berdasarkan persetujuan bebas dari kedua belah pihak, yang dimana kedua belah pihak itu masing-masing terlibat satu sama lain. Yang keempat yaitu adanya pembangunan sosial dan ekonomi. Beberapa teori ini mendukung larangan pernikahan dini sebagai bagian dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi. Pernikahan dini dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara dengan menghambatnya pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan. Dalam konteks ini, pernikahan dini dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan berkelanjutan ke depannya. Perlu diingat bahwasannya teori hukum tentang pernikahan dini dapat bervariasi tergantung pada suatu konteks budaya, agama, dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Solusi nyata yang dapat dilakukan terus-menerus yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi agar tidak melakukan pernikahan dini. Memberikan arahan dan himbauan mengenai dampak yang terjadi apabila pernikahan dini terus-menerus tetap dilakukan. Yang kedua yaitu menjadikan pendidikan formal sebagai ajang edukasi anak betapa bahayanya menikah di usia yang terbilang terlalu muda, sekaligus edukasi kesehatan reproduksi dan bahayanya memberikan gambaran kasus terkait dampak yang terjadi akibat pernikahan dini. Meskipun banyak upaya kita melakukan preventif atau pencegahan memang tidaklah sangat mudah, tapi alangkah lebih baiknya bekerja sama untuk menyadarkan satu sama lain, khususnya masyarakat, seperti membuatnya suatu organisasi yang mendukung, misalnya gerakan-gerakan remaja, dan mendorong untuk tidak menikah di usia yang terlalu muda, misalnya dan juga mengedukasi masyarakat, dan saling membantu menghentikan kasus pernikahan ini. Karena jika bukan kita yang sadar akan suatu masalah
ini, maka akan siapa lagi yang menyadarkan dan memecahkan permasalahan tersebut jika bukan diri kita atau masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum remaja Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Hesti Medianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.